Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aziz Tata Pangarasa. Kali ini saya akan membahas tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Itu membahas tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini menyikapi tentang wabah COVID-19 yang sudah tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Pandemi itu adalah penyakit yang sudah menyebar ke berbagai belahan di dunia ini. Karena itu dipandang perlu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwanya. Ada berbagai dasar dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 sampai dan berbagai surat yang lain, hadis Rasulullah. Nih saya bacakan artinya aja. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu. Nah itu. Banyak hadis-hadis yang dijadikan dasar atau rujukan ini, bisa dibaca sendirilah. Terus berikutnya kaidah fikihnya, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Banyak bisa dibaca sendiri berbagai pendapat ulama-ulama, An-Nawawi, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Tafadhal dan seterusnya. Nah, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama menetapkan bahwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Ketentuannya 1, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. 2, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya ini adalah orang yang terpapar virus, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti sholat 5 waktu rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Ini orang yang terpapar ya. Jadi orang yang terpapar itu haram hukumnya sholat sunnah jamaah karena bisa menimbulkan penyebaran penyakitnya. Berikutnya, yang ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Berikutnya, 1 atau A, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, pemerintah ya, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu dan rawatib, tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi bagi orang-orang yang berpotensi menularkan virus, ini nggak tahu dia, tapi dia punya potensi itu. Yang berikutnya, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, ya, jadi ini yang rodok yang agak tidak terlalu menularkan penyakit virus ini berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, jadi harus ada ketetapan pihak berwenang. Makanya tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik secara langsung,
tidak bersalaman, tidak berpelukan, tidak cium tangan, terus membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat duhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti tadi sudah saya sebutkan, jamaah sholat di masjid, tarawih, id, dan seterusnya. Yang kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak. Ini boleh kalau sudah terkendali. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dan menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya. 7. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoaks terkait COVID-19 hukumnya haram. Jangan ya, sudah, kita nggak usah komentar apapun. Kalau belum paham, tidak usah share berita apapun. Sudah, kita pahami aja. Saya ini juga bagian dari ikhtiar saya untuk menyebarkan informasi ini bagi khalayak umum yang tidak membaca himbauan MUI ini. Semoga dengan video saya ini bisa bermanfaat. Saya bacakan aja. 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari wabah, musibah, dan mara bahaya, khususnya wabah COVID-19. Ini itu tentang ketentuan hukumnya. Yang berikutnya, rekomendasi MUI kepada pemerintah. Satu, pemerintah ya ini wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi. Wah, ini super ketat ya. 2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. Jadi jangan ngeyel ya, tolong jangan ngeyel. Umat Islam, warga masyarakat, ini sudah ada himbauan pemerintah, himbauan MUI, seedaran MUI. Kita sebagai masyarakat wajib mentaati. Sudah, MUI, pemerintah ini adalah orang-orang yang punya kebijakan, orang-orang yang punya wewenang, orang tua kita dalam tanda kutip. Jadi kita harus mentaati. Siapa lagi yang kalau tidak kita yang mentaati? Insya Allah ini demi kebahagiaan kita semua. Yang ketiga, masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang-orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk. Nah ini bagus ini, banyak beberapa kejadian di mana itu ada sampai menolak orang-orang yang terpapar COVID padahal sudah sembuh. Ada juga menolak jenazah dikuburkan padahal itu kan jenazah orang-orang yang meninggal karena virus corona atau COVID-19 ini kan sudah dengan protokoler kesehatan. Tolonglah jangan ditolak. Ini naluri kemanusiaan kita gimana. Walaupun kita takut ketularan ya, insyaallah sudah ditangani orang-orang yang profesional. Dah, insyaallah nggak akan terpapar, insyaallah. Saya yakin yang penting kita tetap
berikhtiar untuk cuci tangan, untuk menghindari orang-orang seperti itu, tidak bersalaman, tidak bersentuhan secara langsung, insyaallah tidak akan terpapar kok. Kan sudah dibungkus dengan plastik, dengan menguburnya dengan APD yang lengkap, dan yang ngubur itu kan bukan dirinya, bukan orang yang di masyarakat itu, orang medis, orang yang sudah profesional di bidangnya, dan itu dia menggunakan APD, alat pelindung diri. Insyaallah tidak akan terpapar lah dengan ikhtiar-ikhtiar itu. Jangan sampai kita naluri kemanusiaan kita hilang karena hal itu. Ini fatwa MUI sudah merekomendasikan hal tersebut. Ketentuan penutup, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya semua dan dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Nah, ini bagian saya, upaya saya menyebarkan luaskan fatwa MUI dengan membuat konten video YouTube ini. Ditetapkan dah lama ini di Jakarta tanggal 16 Maret 2020, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG, ditandatangani stempel. Tuh yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan konten video YouTube saya membacakan fatwa MUI ini, masyarakat luas semakin paham, semakin tidak dalam tanda kutip ngeyel gitu. Sudahlah, kita manut saja pemerintah suruh di rumah saja, sudah di rumah. Pakai masker ya sudah pakai masker. Kita ikhtiar, kita suruh doa, suruh qur'an nazilah, suruh zikir, sholawatan, ya sudah kita manut. Apa salahnya sih manut? Ya, paling saya sebagai orang tua. Kalau anak saya tidak manut dengan perintah saya, dengan himbauan saya, saran saya itu gregetan. Bener gregetan. Coba Anda kan orang tua, Bapak Ibu kan orang tua. Coba anaknya atau muridnya kalau guru nggak manut dengan apa yang kita sampaikan, kan gimana? Padahal yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah kebaikan untuk diri murid kita sendiri, untuk anak kita sendiri. Inilah ibaratnya kita ini anak-anaknya pemerintah, anak-anaknya MUI. MUI pemerintah ini adalah orang tua kita. Insyaallah beliau memberikan kebaikan. Kelihatannya jelek, kelihatannya mendatangkan keburukan, insyaallah tapi tujuannya kebaikan. Saya yakin itu. Hati nurani saya sebenarnya pakai masker, aduh ribet, atau cuci tangan setiap hari, harus di rumah saja bosen dan seterusnya. Ya, tetapi kan ini demi kebaikan kita, supaya kita tidak terpapar penyakit. Itu intinya, tidak menyebarluaskan penyakit, tidak kena ketularan penyakit. Kita nggak tahu orang-orang di luar itu kena penyakit atau tidak. Bukan berarti kita surudan ya pada orang, tidak. Tapi apa salahnya kita ikhtiar untuk kesehatan kita masing-masing. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.